Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ambiar ditutup melemah 2% di level 5.948,57. Ditutup di bawah harga penutupan terendah pada ini ya, pekan kemarin ya. Ini sih kurang asik penutupan di harga sekian sih. Tapi ya mudah-mudahan sih membal karena harapannya sih ya harapan masih masih berharap segera membal karena kalau kita lihat dari awal Januari sampai sekarang ya hitungannya masih di dalam range sideways 5800 6400 6500-an dan ya harga-harga apa namanya area-area IHSG sekarang ini sih di dekat area support ya. Cuman memang semakin lama di sini semakin nggak enak sih, mesti cepet-cepet rebound kalau memang masih niat ngisi range sideways ini maksudnya. Paling nggak area resisten terdekatnya di sekitar 6200-an lah. Mudah-mudahan cepet cepet disamperin ya, cepet-cepet rebound. Oke, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan besok memasuki bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan juga IHSG-nya dapat berkah. Aduh, sekarang kita lihat hasil explore ini saham-saham yang bisa dibilang masih cenderung bullish ya, atau paling nggak bearish lah, mungkin sideways minimal, setidaknya sideways. Kita lihat lah, ada cari pertama, cari ya masih sideways lah. White and see dulu aja ini sih. Next Arto, aduh ampun Bang Jago. Resisten di 11.375 11.900 ya. Buat yang punya barang, pasang trailing stop aja di bawah 10.550. Oke, jadi ya kalau bertahan di atas 10.500-an sih rasanya masih oke. Ini kalau kita lihat ya, sejak ya hari ini membentuk sideways dengan range yang semakin menyempitkan. Jadi kalau misalnya dihubungkan antara high ke high berikutnya dan low ke low berikutnya itu, nah kayak gitulah, kayak segitiga gitu kan. Kalau memang masih niat mau lanjut, mestinya ini cepet-cepet breakout. Kalau enggak, atau kalau misalnya terlalu lama sidewaysnya malah turun ke bawah 10.550, yang punya barang kabur dulu aja, nggak usah ragu. SRTG, nah ini Saratoga malah bagus ya, akumnya cuman yang kurang enak. Kapan pin? Oh, oh ada info mau stock split tapi RPS-nya akhir bulan nanti ya. Ditunggu aja. Mudah-mudahan sih bagus. Kalau lihat chartnya sih bagus. Yang saya kurang suka itu kadang volumenya. Ya ini sih belakangan ya. Beberapa bulan terakhir udah cukup rame lah dibandingkan dengan tahun kemarin, terutama sebelum Desember ya. Mudah-mudahan sih enak naiknya. Ini sih bagus. Tapi kalau misalnya lihat lihat dari ya Januari sampai sekarang lah, itu masih cenderung bergerak di dalam range sideways 4700-an, bawahnya atasnya 6500 6700. Jadi kalaupun ini lanjut naik, perkiraan area resisten pertama itu di sekitar ini, berapa nih, 6300-an dulu ya, area situ. Tapi itu juga lumayan, dari 5800 ke 6300 tuh lumayan. Coba lihat intradaynya, coba lihat besok lah ya kalau misalnya mau nambah-nambah. Tebik Tebik ini cukup menarik sih. Setidaknya si Tebik ini uh, sideways ya sejak Februari, meskipun kalau dihitung dari puncaknya di Januari Februari ding, awal Februari puncaknya, sampai sekarang ya harganya terkoreksi ya. Tapi kalau misalnya lihat dari Februari kapan nih, tanggal 10-an lah ya, ya minggu-minggu keduaan lah Februari sampai sekarang itu cenderung sideways. Dan ini saya perbesar deh, ini beberapa hari candlenya udah di atas garis moving average, kemudian garis MA nya udah golden cross nih, yang kecil udah di atas
dan si arahnya udah mengarah ke atas dua-duanya. Artinya kalau ternyata ini dilanjutkan, kenaikannya berlanjut naik ke atas 2150, peluang untuk ke 2250 2280 itu semakin besar. Jadi strateginya bisa sih buy if break 2150, cut lossnya cukup di bawah 2090 nggak apa-apa. Resisten sekitar 2250 2280 ya. Tibik ditulis dulu, ini menarik. Dan kalau dilihat, saya lihat pakai ginian, ginian. Nah, ini ya, ini saya sering sih pakai alat bantu indikator kayak gini buat gampang-gampangan lah lihat ya. Kalau misalnya pakai ini pun MACD juga ini memang masih di bawah 0, tapi udah golden cross nih. Dan ini kemungkinannya kalau naik ke atas berapa tadi? 2150, MACD-nya ada kemungkinan besar dia bergerak ke atas 0 ya. Dan di sini juga kalau misalnya pakai indikator RSI, kalau memang si trennya ini masih bullish, dan maksudnya tren bullishnya masih terjaga, sekoreksi-koreksinya harga, seturun-turunnya RSI, nggak mungkin, kecil kemungkinan dia turun ke bawah 30, dan ini cuman sampai di kisaran area 40-an ya, kemudian rebound dan balik ke atas 50. Nah, kemudian si RSI-nya ini juga udah di atas ini, buat mempermudah aja ya, saya kasih moving average, kemudian ini ada di atas MA dan udah mengarah ke atas. Terus ini juga udah saya kasih gradasi warna juga, RSI-nya udah berubah jadi hijau nih. Hijau berarti trennya udah mulai bagus. Di sini udah ancang-ancang lah ya. Kalau misalnya dari merah pindah ke orange, pindah ke hijau, berarti udah mulai menarik tuh. Gitu. Terus kalau misalnya bingung cara bacanya, saya pernah bikin videonya ya, cek aja di channelnya QT. Next, Tebik udah, BABP. Oh, lihat besok deh ya. Lihat besok ini kalau naik ke atas 104 sih menarik ya. Menarik. Tapi akumnya nih 3 hari berturut-turut merah. Cuman 3 hari ini sih baru pertama kali ya hijau kompak dia. Ini menarik, jadi kalau naik ke atas 104 sih boleh lah diikutin ini. Lihat besok aja. Tapi BNII, nah ini yang menarik nih. Hari ini tahan badai dia. Hari ini tahan badai menguat 3,5%, dan akumnya 2 hari berturut-turut, Jumat dan hari ini hijau di atas rata-rata. Volumenya juga increasing ya, bagus. Tapi kalau kita lihat sejak Januari sampai sekarang cenderung sideways sih, di range atasnya 474, bawahnya 300-an. Jadi kalau misalnya mau manfaatin ini, perkiraan area resisten kurang lebih di 450-an ya, 458, atasnya lagi 474. Nah, coba kita lihat intraday-nya. Kita lihat besok aja lah. Ini di 15 menitnya menarik kalau besok naik ke atas 428 tuh. Intraday, oke. Jadi buat besok sih bisa buy break 428, cut loss-nya cukup di 414, tapi lihat besok kalau nembus ya. Nggak perlu buru-buru pasang auto order sih. Lihat besok aja nggak apa-apa. Next ya, Viva. Lihat besok lah. Wifi. Volumenya ini yang saya kurang suka, coba cari yang lebih rame. Silo. Nah, Silo ini zoom out lah biar kelihatan ya. Ini garisnya saya hapus semua dulu, delete all studies. Oke. Zoom out yang banyak. Ini area resisten, saya zoom in dulu. Nah, area resisten kalau kita perhatiin ya, ini banyak jarum-jarum. Di sini ada, di sini mestinya sih sempat jadi area support. Area 6.700-an, 6.700 sekian nih ya.
Ini mestinya jadi area support 7 ribuan ini. Karena beberapa kali harga di sini membal tuh, kemudian di breakdown dan dites. Dites ya area-area inilah. Area-area 6800 7000. Dan hari ini candlenya indecision setelah tes area 7000. Jadi wait and see sih ya. Yang punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 6500. Mainnya ini sementara masih aman ya. Hold dulu nggak apa-apa lah, tutup di atas 840 bagus. Higher low juga candlenya. Ya meskipun pixel bawahnya ini masih belum berubah jadi hijau ya. Banyak yang haki nih kayaknya. Mudah-mudahan lancar lah ya ke 900. Masih aman lah, ini di hold dulu nggak apa-apa. Akumnya sih nanjak. Next, BKSW. Volumenya cari yang lebih ramai lah. MCAS ini juga kalau masih punya barang ya pasang aja trailing stop di bawah 5375. BEPS. BEBS. Lihat besok lah ya. Abanya ini beberapa hari belakangan ini sideways sih, di range 214 262. Ya kalau trennya sih cenderung masih bullish ya sejak akhir Januari sampai sekarang. Cuman ya lihat ntar lah ya, masih belum dapat ide ini sementara ini. Masih dapat satu ya, tipik CSIS. Coba cari yang lain. Bang, ini pasang trailing stop juga di bawah 2890. 2910 atau 2900 nggak apa-apa lah. Malah kalau naik ke atas 3110 sih kemungkinan lanjut ya. Tapi ini saham hitungannya baru IPO bulan Maret kemarin. Amor, Amornya masih lanjut naik ternyata. Kemarin udah dibahas ya Amor ya. Mudah-mudahan sih lancar naiknya. Kita hitung, udah dihitung belum ya? Oh udah deh kayaknya. Oh nggak ditandain. Kurang lebih ya, perkiraan resistennya 3830-an 3900 lah. Itu atasnya lagi ada angka 4000. Next BVIC, skip dulu, ikan skip dulu, ini MLPL pasang trailing stop aja yang punya barang di bawah 166. Link lihat besok ya, coba ya. Zoom out dulu bentar, coba ganti weekly. Saya pengen lihat swingnya. Oke, kalau misalnya ini berhasil lanjut naik, resisten berikutnya di sekitar ini loh. Nah, 4000 lumayan loh ini. Tapi kita lihat dulu aja ya, sementara dipantau dulu aja lah. Apa ini namanya, link dipantau ya. Next AMRT. Pasang trailing stop aja lah yang punya barang di bawah 950. Akumnya merah-merah terus, volumenya juga nggak begitu tebel ya. Belakangan ini sih agak meningkat volumenya. Dari akhir Februari lah agak ada peningkatan. Cuman sementara ini pasang trailing stop buat yang punya barang dulu aja lah di bawah 950. DMMX oke, aduh kempes tutupannya. Tapi masih belum turun ke bawah 500 sih. Masih bertahan di atas 500 sementara ini masih ya oke lah, masih nggak apa-apa di hold. Candlenya indecision juga, jadi ya tetap kalau turun ke bawah 500 kabur dulu aja sih nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih lanjut naik ya. PNBS ini candlenya juga indecision, jadi kalau misalnya tadi sempat ada ngajakin beli buat nyopet kayaknya sih gagal ya. Karena nggak naik nih. Lihat besok kalau naik ke atas 133, tapi ini targetnya juga nggak banyak sih. Paling ke 140 atau di bawah 140 138an ya.
Lihat besok aja lah ini PNBS. Sami buat yang punya barang pasang trailing stop di bawah 505 atau 500 nggak apa-apa. Jadi ini 500-an ini kan area penting juga sih, area apa namanya? Area harga yang cukup penting karena area perpindahan fraksi juga dari yang sebelumnya satu tingkat atau satu kali penurunan atau kenaikan harga senilai Rp2 ketika harga di bawah 500, ketika harga start dari 500 kenaikan harganya senilai Rp5. Jadi perubahan fraksi harga. Dan bagus kalau bertahan di atas 500. Jadi ini akumnya juga masih bagus ya. Semingguan kemarin juga bagus lah. 2 hari ini pixel saya hijau kompak. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut naik. Ini malah bagus kalau naik ke atas 540, tapi kalau turun ke bawah 505 atau 500 kabur dulu nggak apa-apa. Siapa tahu tes area ini dulu tuh 446 atau 450-an ya, 456. Nanti kalau membal dari area-area ini, kalau misalnya koreksi baru beli lagi kayak gitu. BJBR ini akumnya kurang enak ya. Coba kita lihat temennya BJTM, sama sih bank daerah rasanya. Ntar lah ya, wait and see dulu. Mari masih higher loh meskipun hari ini doji ya. Jadi buat besok trailing stopnya dipasang di bawah 284 ya, jangan lupa. Turun ke bawah 284 kabur. Next Javanya hari ini doji. Yang punya barang siap-siap pasang trailing stopnya. Gampang-gampangan sih turun ke bawah ini ya, low. Sorry, pakai ini boleh 2060 ini boleh, atau bertahap boleh. Jadi pasang pertama di bawah 2100, kedua di bawah 2060 atau 2050 boleh trailing stopnya ya. Mudah-mudahan sih masih lanjut di 2250 karena ini juga tadi sempat tes 2200 tapi cuman colek doang, langsung atret, langsung mundur lagi. Oke, next film. Buka atas tutup bawah. Kalau besok turun bawah 600 ya kabur ya. Mudah-mudahan sih nggak langsung loncat bawah. Itu sih ya, nggak banyak hasil eksplornya saham-saham yang cenderung bullish karena ya memang marketnya agak kurang enak hari ini. Mudah-mudahan besok rebound dan dipantau si Tebik. Coba lihat temennya ya, Tower ini juga menarik sih, tapi saya prefer tunggu belok. Yang punya barang hold dulu nggak apa-apa. Pembahasannya masih sama seperti yang kemarin ya. Area-area 1100, 1000 sekian, sedikit di bawah 1100 itu masih direspon jadi area support. Jadi kalau ini lanjut rebound gitu ini bagus. Ke atas 1110 aja ini bagus kok. Atau lebih-lebih ke atas 1135 gitu. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa besok insya Allah. Stay safe, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa besok ya. Tapi nanti malam tarawih ya insya Allah. Bye bye.